Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita dengarkan qari'nya. Saya ambil Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi. Didengarkan dulu dari awal sampai akhir, nanti kita ikuti ulangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 213. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'ath. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من Ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu pada awalnya adalah umat yang satu. Ummatan wahidah. Satu ini berkaitan dengan, atau umat yang satu ini berkaitan dengan petunjuk. Belum ada perbedaan pendapat. Kalau kulit sejak awal memang berbeda. Tetapi di sini kaitannya lebih kepada masalah keimanan. Awalnya manusia itu satu keimanan. Setelah timbul perselisihan, ini tambahan tafsir, ada yang mahzuf, ada yang tidak diangkat. Faba'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi. Jadi ba'asa ini artinya mengutus. Sebetulnya arsala juga mengutus. Jadi Rasul adalah utusan. Nah, tetapi kalau disebutkan dengan kata ba'asa, ini bukan kaitannya dengan sekedar pembawa pesan, tetapi membangkitkan umat. Ba'as. Jadi ba'asa itu artinya membangkitkan. Dia sebagai utusan bertujuan untuk membangkitkan umat.
Membangkitkan apanya? Ya keimanannya, kesadarannya. Faba'athallah, Allah mengutus para nabi mubasyirina wa munzirina, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Mubasyirin wa munzirin. Jadi peran nabi yang diutus sebagai pembangkit kesadaran dan keimanan umat itu dua perannya. Mubasyirina wa munzirina, pembawa berita gembira tentang surga dan kasih sayang Allah. Wa munzirina, dan pembawa peringatan tentang neraka dan nasib orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Basyirau wa nadhiran. Dua peran ganda. Jadi kalau ingin mendengar berita dari Nabi, jangan maunya yang happy-happy aja, yang maknyus-maknyus aja. Jadi harus menerima juga yang dikemplang-kemplangnya itu. Nah, cuma kadang-kadang umat ini maunya menerima yang enak-enak saja. Jadi nggak mau datang ke pengajian kalau pengajiannya yang nggak enak, nggak kasih peringatan. Ini bukan urusan sama AC kalau ini. Bisa saja AC-nya dingin, rumahnya enak, tapi ustadznya ini memberikan ancaman, nggak mau datang lagi setelah itu biasanya. Baik, mubasyirina wa mundirina. Mubasyirina pemberi peringatan, mubasyirina pemberita gembira, dan mundirina pemberi peringatan. Mubasyirina wa mundirina. Wa anzala ma'ahumul kitaba, dan Allah menurunkan, wa anzala ma'ahum bersama mereka, al-kitaba. Jadi Nabi dan Rasul yang diutus Allah itu tidak ngarang bebas. Mereka membacakan Alkitab yang disertakan bersama mereka. Bil haqqi, dengan benar, bukan asal-asalan. Ada metodologinya, ada sistematikanya, ada kurikulumnya, ada detail-detail juknisnya. Bil haqqi, ada para malaikat yang akan menindaklanjuti ini semua. Ada penolong-penolong bersama para nabi dan rasul. Ada mukjizat untuk mendukung kebenarannya. Bil haqqi. Untuk apa nabi diturunkan? Nah, maksud saya, untuk apa nabi diutus di tengah umat yang awalnya bersatu itu, kemudian berselisih dengan membawa berita gembira dan peringatan bersama Alkitab yang dibawanya? Liyahkuma bainan nas. Liyahkuma, untuk memberi keputusan hukum, bainan nas, di antara manusia, fima, dalam hal apa? Ikhtalafu fihi, mereka berselisih di dalamnya. Oh, sekarang jelas. Rupanya misi kedatangan Nabi ini untuk memberikan putusan hukum, amar putusan hukum di tengah perbedaan manusia.
Selanjutnya, wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih di dalamnya, tidaklah berselisih tentang kitab itu, tafsirnya di sini, illa alladzina utuhu, kecuali orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab itu, mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, yaitu setelah apa yang datang kepada mereka berupa keterangan-keterangan yang nyata, al-bayyinat. Jadi bayyinat itu keterangan-keterangan yang nyata, bukti-bukti yang nyata. Maksudnya di sini begini. Wa maktalafa fihi illa alladziina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Jadi mereka bukannya tidak baca, jadi mereka bukannya tidak tahu. Illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Jadi mereka itu berselisih setelah tahu atau sebelum tahu? Sesudah tahu. Oh, kalau begitu apa dasarnya? Kok berselisih setelah sama-sama tahu? Titik hitam yang jauh itu kambing. Bukan, itu burung gagak hitam. Kambing, gagak hitam. Oke, kita datangi. Oke. Sampai di lokasi, dua-duanya melihat dan dua-duanya tahu. Betul kan gagak hitam? Kambing walaupun gagak hitam. Itulah yang namanya bagian bainahum. Jadi perselisihan pendapat di antara mereka bukan karena tidak tahu. Bahkan setelah datang kepada mereka bukan sekedar penjelasan, tetapi bukti-bukti yang nyata. Tapi kenapa masih saja tetap berselisih? Bagian. Karena apa? Karena dengki bainahum, antar mereka sendiri. Oh, ini kata kuncinya. Jadi sebetulnya kebanyakan perselisihan pendapat itu bukan karena tidak tahu. Dalam hal keimanan ini sebetulnya karena dengki saja. Fahadallah alladzina amanu. Maka Allah memberi petunjuk. Itu ya. Fahadallah, maka memberi petunjuk Allah. Kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Oh, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman. Limakhtalafu fihi, dalam hal perselisihan mereka. Minal haqqi biiznihi, dari kebenaran kepada kebenaran dengan izinnya. Jadi tafsirnya, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu biiznihi, dengan izinnya, dengan kehendaknya. Oh, jadi di sini di tengah orang yang berselisih ini ada orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang yang beriman. Apa keuntungannya? Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seputar perselisihan itu kepada kebenaran dengan izinnya. Oh, jadi nggak mesti ya kalau orang sudah ngerti itu lantas benar.
atau mau menjalani kebenaran? Ya, karena semuanya tergantung izin Allah lagi. Allah berkehendak nggak kepada dia? Jadi semua ini tergantung kepada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahnya berkehendak atau tidak? Ini kata kuncinya. Bahwa kita nanti bisa mendapatkan petunjuk pada kebenaran atau tidak tergantung Allah kehendaki atau tidak. Wallahu yahdi, dan Allah memberikan petunjuk mayyasha'u, pada siapa yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Oh, jelas di sini. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang ini. Ada berapa pesan-pesan pentingkah di ayat ini? Mari sama-sama kita hitung. 1. Pada awalnya manusia itu sesungguhnya satu dalam hal keimanan, dalam kebenaran. Yang kedua, setelah terjadi perselisihan, Allah mengutus para nabi. Oh, jadi kalau berselisih nih, jangan kembali ke adat. Jangan, kembalilah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Jika kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk itu Rasul diutus. Ini dua besan berseteru tentang upacara 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 13 bulan, apalah namanya. Nanti kalau terjadi perselisihan, ibu-ibu terutama yang udah ngaji nih, jangan ngotot sama adatnya, sama tradisinya. Apalagi ngotot karena mentang-mentang dia yang bayar pestanya. Mentang-mentang dia yang bayar pestanya, adat dia sepenuhnya yang dipakai. Itu yang namanya hamiyatul jahiliyah di dalam Al-Quran. Hamiyah jahiliyah, gengsi jahiliyah. Hamiyah jahiliyah. Jadi kalau masih ada yang begitu berarti ya sudahlah, nggak usah ikut-ikutan dengan gengsi jahiliyah. Itu bahasa Al-Qurannya, hamiyah. Jadi hamiyah itu gengsi, tapi gengsi jahiliyah. Jadi kadang-kadang berebut lagi, ini cucunya ditradisikin adat suaminya atau adat istrinya. Udah kembalikan ke Islam aja. Adat silakan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau perlu anak-anak itu diajarkan 2 bahasa. Bahasa adat A, bahasa adat B, tambah lagi adat C dan seterusnya. Semakin banyak semakin bagus. Jangan hamiyah jahiliyah. Jadi Nabi dan Rasul itu diutus di sini poin keberapa? Ketiga ya. Untuk memberi keputusan hukum kepada manusia. Memberi kabar gembira dulu ya. Memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Itu yang keberapa? Yang pertama kan manusia itu umat yang satu. Yang kedua mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Yang ketiga,
Yang ketiga, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar. Ini yang ketiga. Jadi kita gampangkan aja dulu. Yang pertama, manusia itu umat yang satu. Yang kedua, diutusnya Rasul untuk memberikan berita gembira dan peringatan. Dan yang ketiga, diturunkan bersama mereka Alkitab dengan benar, bukan main-main di sini. Bil haqqi. Yang keempat, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Apa tujuannya diutusnya Nabi kepada umat yang tadinya satu kemudian berselisih itu? Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Itu yang keempat. Tujuannya diutus Nabi ini. Sekarang yang kelima, masih ada saja tentunya yang ngeyel setelah diutusnya sang Nabi. Apa yang kelima? Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Ini yang kelima. Ternyata bukan cuma kitab yang bisa dibaca kapan saja yang didatangkan kepada mereka, tetapi yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Jadi Nabi itu datang bukan cuma ini kitab selesai fotokopian, misalnya kalau kayak dosen gitu, pulang belajar. Nah, itu namanya diktator, pemberi diktat. Dan itu tugas sebagai seorang kontraktor, supaya bisa bayar kontrakan, lalu memberikan diktat. Tidak. Nabi datang membawa kitab dengan benar yang didukung oleh bukti-bukti yang nyata. Misalnya saya pernah bilang, jagat raya ini sebetulnya Quran dalam bentuk gambar. Quran itu sebetulnya alam dalam bentuk tulisan. Connect nggak sudah tuh? Dan Nabi itu adalah Quran yang bergerak, berjalan. Jadi satu kesatuan yang nyata, Nabi, Quran, dan alam. Yang bukti nyata itu. Ditambah lagi mukjizat-mukjizat, karena ada orang-orang yang ndablek, tidak bisa mengkorelasikan kebenaran Al-Quran dengan alam dan kedatangan Nabi. Sehingga di sini perlu semacam shock terapi gitu, yang menakjubkan, khariqul adah, mukjizat-mukjizat yang di luar kebiasaan manusia. Oh, ternyata benar ya begitu. Ternyata sekedar tongkat bisa membelah lautan, misalnya itu untuk Musa, untuk Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Takjub lagi kalau Nabi Muhammad. Iya, bulan dibelah dua, makan bisa terus banyak, berjalan misalnya tanpa bayangan, dan bisa mengeluarkan air dari jemarinya, dinaungi awan, dan seterusnya. Itu semua mukjizat kecil, tetapi mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Yang keberapa sekarang? 6. Kenapa mereka tetap saja berselisih setelah datang bukti yang nyata? Karena dengki antara mereka sendiri. Bagian pokoknya gitu. Pokoknya udah, kalau sudah begitu, itu sudah sebuah penolakan. Dan ini berbahaya. Orang ini bisa jatuh terjerumus ke dalam namanya takabur, kesombongan, karena tidak bersedia menerima kebenaran. Ini kambing walaupun gagap. Bagian bainahum. Yang ke-6 ya.
Ketujuh, di sini ada orang terpilih. Informasinya siapa? Nah, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan dengan izinnya, dengan kehendaknya, biizni. Itu ketujuh. Kedelapan, ya, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi ada 8 poin. Silakan ibu-ibu ulangi dulu sendiri-sendiri. Poin pertama, kanan nasu ummatan wahidah. Apa bahasa Indonesianya? Ya, poin kedua, fabasallahu nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Apa terjemahannya? Ya. Ketiga, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Betul. Yang keempat, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Yang kelima, wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu. Yang keenam, mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu. Terus yang ketujuh, bagian bainahum. Yang kedelapan, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi. Oke, yang kesembilan, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Oke, sekarang saya mau coba dengar mic-nya mana, Tommy? Tolong disebutkan pointer-pointernya untuk diulangi. Dari regu A ini regu B. Regu A coba diulangi, Bu. Pointer-pointernya. Satu, pada awalnya manusia itu satu dalam hal keimanan dan kebenaran. Kedua, setelah terjadi perselisihan, Allah mengutus seorang nabi. ya. Nabi itu diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ketiga, dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab yang benar. Keempat, tujuan diutus Nabi untuk memberi keputusan hukum. Nah, kelima ini. Terus? Kelima, tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Terus? Keenam, setelah datang bukti yang nyata, mereka tetap berselisih karena dengki. Ya. Ketujuh, informasi tentang ada orang yang terpilih, yaitu orang yang beriman. Ya. Kedelapan, Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ya. Kesembilan, Wallah. 8. Ya udah, boleh 8, boleh 9. Yang penting disebutkan semuanya. Jadi itu pointer-pointernya. Saya ingin ulangi lagi supaya nempel di kepala. Ayat ini berisi informasi yang pertama apa? Bahwa awalnya manusia itu satu. Setelah berselisih, Allah mengutus para nabi sebagai apa? Membawa berita gembira dan peringatan. Yang ketiga, bersama Nabi Allah turunkan kitab dengan benar. Yang keempat, ini semua untuk memberikan putusan hukum kepada manusia terhadap apa yang mereka perselisih. Terus yang selanjutnya, mereka yang berselisih itu setelah datang kepada mereka
kitab. Yang keenam, datang kepada mereka juga keterangan bukti-bukti yang nyata. Selanjutnya, di antara mereka masih ada saja yang berselisih. Karena apa? Karena dengki di antara mereka. Kemudian pada akhirnya ada orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan petunjuknya ya kepada kebenaran dengan izinnya. Dan yang terakhir, Allah selalu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Baik, tolong dibacakan. Kana nasu ummatan wahidah, terjemahannya dilewatkan mulai dari sini. Paragraf-paragraf berhenti melihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, antara Nuh dan Adam itu berselang 10 generasi. Semuanya berpegang pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka. Lalu Allah Ta'ala mengutus para nabi yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Baik, lihat. Setelah Adam, siapa? Nuh. Idris. Setelah Idris, Nuh. Tapi ini nggak langsung ya. Dari Adam ke Idris itu 6 generasi. Generasi ke-6 masih hidup. Kemudian dari Adam ke Nuh 10 generasi. Nah, maksiat sudah ada sejak zaman Adam. Seperti pembunuhan antara Qabil dan Habil. Maksiat juga sudah ada pada masa Idris, tapi belum ada kemusyrikan. Nabi Idris ini terkenal apa? Dalam cerita yang pernah Ibu tahu. Nabi yang punya kelebihan apa? Pertama, menulis. Punya kemampuan menulis. Yang kedua, yang membuatkan pakaian buat manusia. Jadi fashion. Itu di zaman Idris alaihissalam. Jadi orang yang sangat telaten dalam hal ini. Kemusyrikan terjadi di generasi sebelum ke-10. Di zaman Nuh itu puncak kemusyrikan di situ. Nah, kalau dilihat dari tafsir Ibnu Katsir, memulainya dari sini, berarti memang perselisihan yang dimaksud di sini, jika dikaitkan dengan generasi ke-10 Nuh adalah masalah iman dan syirik. Di sini. Jadi kemusyrikan pertama kali terjadi di muka bumi ini kan mengagungkan orang-orang baik, orang-orang dermawan, orang-orang salehnya, orang-orang benernya, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Saking baiknya dia menjadi ketua umum partai, dia juga menjadi ketua majelis pertimbangan, dia kok ke situ larinya. Ini karena saking terlalu diagungkannya. Sehingga di bawahnya nggak ada yang capable untuk itu semua. Ya, sehingga saking tidak adanya, maka sekjennya pun harus anaknya sendiri. Jadi saya bingung, apa sih yang disebut dengan demokrasi di Indonesia ini? Tambah bingung awak. Mau demokrasi versinya partai yang demokrasi yang mana sih? Demokrat dan Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP keluarganya Bu Mega, demokrasinya Demokrat keluarganya Jadi yang namanya demokrasi itu apa ya? Atheism. The unlimited atheism itu yang namanya democration itu. Lanjut. Sehubungan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa manusia itu adalah umat yang satu, Abdul Razak berkata, Muammar memberitahukan kami dari Qatadah,
Ia mengemukakan mereka semua dalam petunjuk. Kemudian mereka pun berselisih. Maka Allah mengutus para nabi. Nabi yang pertama kali diutus adalah Nuh. Iya. Jadi nabi yang pertama kali diutus menurut tafsir Ibnu Katsir adalah Nuh, pembawa risalah ini. Karena disitulah mulai persimpangan kesyirikan itu, pemujaan itu. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Mulai dari pemujaan kepada orang-orang top, superstars, sampai kepada Eyang Peot. Jadi siang ini usai kelas, saya udah nggak sabar gregetan pengen ketemu Ansyad Embai di Muhammadiyah dalam dialog hari ini. Ketua BNPT, tapi saya panas ketika saya dengar katanya pagi ini batuk-batuk belum tentu bisa hadir. Padahal saya mau bilang di hadapan dia nanti bahwa kalau dalam dialog ini temanya jangan selesaikan teror dengan teror, saya mau bilang saya sudah lama terteror oleh Badan Anti Teror Indonesia ini. Pikiran saya terteror, hati saya terteror, agama saya terteror, jiwa saya terteror. Kalau Anda teruskan ini, saya bilang di depan dia nanti, saya sudah mati. Semoga dia bawa mimpi perkataan ini. Tapi saya kecewa, saya dengar katanya masih batuk-batuk belum tentu bisa hadir. Berkaitan dengan Eyang Peot nanti malam, artis-artis dikumpulkan. Saya juga diminta untuk mengisi acaranya karena pada malam itu diharapkan Ali Bing Slamet juga datang. Di sebuah pertemuan pengajian para artis. Saya harus memberitahu semuanya secara tegas agar hentikan penghambaan kepada Eyang Peot ini. Tetapi ini sudah menunjukkan dari namanya saja ternyata kesyirikan, kemusyrikan di kalangan pesohor ini ternyata masih subur. Ini semua sebagai bentuk kegelisahan. Kaki juga gatel, belum sampai ke Suriah ini. Mudah-mudahan Allah sempatkan bisa menginjak bumi jihad di Suriah nanti. Entar mati Ustaz. Ya orang hidup ini kan memilih cara mati. Tapi kan kematian tidak bisa dipercepat pakai jihad. Memangnya kalau nggak jihad, lambat matinya? Enggak juga. Semua tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kemusyrikan itu terjadi di masa Nuh alaihissalam, dan kemusyrikan itu awal mulanya karena pengagung-agungan ini, di mana sudah menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu utusan pertamanya di ayat ini. Nabi siapa? Untuk memberantas apa? Kemusyrikan. Tapi ceritanya nanti Nabi Nuh banyak nggak pengikutnya? Sedikit. Nah, itulah dunia ini. Terserah mau pilih siapa. Ini menjadi gambaran bagi kita ya. Kalau dalam urusan akidah nggak usah ikuti apa kata manusia. Bahkan bapakmu, bahkan ibumu, apalagi besanmu. Kalau sudah urusan kesyirikan, no way. Boten. Kalau sudah urusan syirik. Hukum apapun kalau sudah mengajarkan kepada syirik, lawan. Saya bilang sama anak-anak muda, kalau ada hukum di Indonesia ini bertentangan dan mengajak orang syirik, lawan.
Saya minta anak-anak, apa? Lawan, lembek. Lawan! Bilang. Ini kalau malam pada ngedeprok semua di sini. Tapi jangan pakai bom. Karena di Indonesia bukan tempatnya perang fisik. Kalau mau perang, orang Syiah nggak suka sama Ustadz Bakhtiar, kita ketemu, lu di Damaskus, gua di Aleppo. Nanti ketemu di tengah, siapa yang mati duluan. Persidangan nanti di hadapan, itu baru cowok. Saya bilang begitu sama anak-anak muda. Harus begitu. Jadi, semua ini ada aturan mainnya dan ada resikonya. Siapa yang ikut sama Nabi Nuh di kapalnya? Banyak gak? Tidak sedikit. Bahkan istrinya pun gak ikut. Bahkan anaknya pun goodbye my love. Nuh sempat merengek kepada Tuhannya. Tuhanku, bukankah aku nabi dan dia anakku? Allah marahi Nuh. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Dia memang anak biologismu, tapi bukan anak akidahmu. Bukan anak ideologismu. Sebab perbuatannya telah mengeluarkan dia secara ideologi dari keluarga besarmu, wahai Nuh. Jangan minta kepadaku hal-hal yang kamu tidak ketahui. Makanya Nuh nggak ikut loncat. Biasanya kan yang namanya bapak ngelihat anak terbawa arus, loncat dulu walaupun harus. Nggak, Nabi Nuh berdoa dulu sama Allah. Jadi nggak kayak orang sekarang, anaknya dulu dijagain. Walaupun ternyata anaknya jelas-jelas no way. Di dalam agama. Salah ya? Salah. Kata Rasulullah SAW, "Lau saraqat Fatimatu laqata'tu yadaha." Kalau si Fatimah yang mencuri, aku yang awalnya yang potong tangan dia. Itu untuk anak kesayangan yang bernama Fatimah. Ini aturan main di dunia. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Itu bahasanya. Pena telah diangkat, tinta pun telah kering. Keputusan tidak dapat diganggu gugat. Itu kalau sudah urusan syirik. Lanjut. Masih mengenai firman Allah Ta'ala, manusia itu adalah umat yang satu. Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan mereka dalam keadaan kafir. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Iya. Apa tugas nabi di sini? Jadi di sini kadang-kadang kita tazkiyatun nufus, tapi kadang-kadang digoncang-goncang juga jiwanya, ada surga, ada neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karenanya mintanya juga cuma hasanah di dunia, tetapi hasanah di akhirah, kemudian juga waqina adzabannar. Harus diberikan berita gembira dan peringatan. Karena perlu keseimbangan. Jangan cuma amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Ustaz, antum tuh masih diharapkan, cobalah jangan bersinggungan dengan yang begini-begini. Nanti gimana umat kalau antum ngomongnya udah seperti ini? Antum kan dibutuhkan umat, nanti kalau antum dicekal atau begini. Memang kalau cuma amar ma'ruf, jagalah hati, jagalah pikiran, berzikirlah, berimanlah kepada Allah. Mari berzikir sambil menangis. Enggak ada resiko memang.
Dan ini banyak penggemarnya. Tapi jangan begini, jangan begitu, apalagi sudah urusan perut. Itu memang ada resikonya. Tapi kalau dua-duanya tidak dijalankan, ini tidak akan seimbang. Nabi itu kurang apa sih lembutnya? Kok masih juga diusir-usir dari Mekah? Tidak diinginkan. Nabi itu kurang apa? Tapi memang ada orang-orang yang memang tidak siap menerima peringatan. Nah, di kita ini, jadi harus siap menerima berita gembira, harus siap pula menerima peringatan. Harus siap. Kalau memang benar, katakan benar. Kalau memang kita salah, kita harus mengakui kesalahan. Saya kira ini sikap fair. Dan begitulah para nabi itu. Berita tentang surga, tapi diberitahu juga tentang neraka. Ada yang halal, tapi juga ada yang... Nah, kalau kita nggak mau kadang-kadang dikasih tahu haramnya. Maunya halal semua. Ustadz gimana dong? Kita kan udah terlanjur lama di sini kerjanya. Mulai. Terus gimana nanti perut saya? Gimana keluarga saya? No way. La ilaha. Jadi harus siap menerima peringatan. Itu tugas para nabi. Lanjut. Pendapat pertama yang bersumber dari Ibnu Abbas memiliki sanad dan makna yang lebih sahih. Karena umat manusia pada saat itu menganut agama yang dibawa Adam, sehingga akhirnya mereka menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka. Ia adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini. Oleh karena itu Allah berfirman, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maksudnya hujah telah tegak atas mereka, dan yang mendorong mereka berbuat demikian tidak lain hanyalah kedengkian di antara mereka. Baik, sekali lagi Ibnu Katsir menegaskan bahwa, lihat, Adam itu nabi, Idris itu nabi, tapi bukan rasul. Rasul itu adalah pembawa syariat baru. Menurut tafsir Ibnu Abbas, menurut pendapat Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud saya begitu. Jadi utusan Allah yang pertama diutus ke dunia di tengah perselisihan adalah Nabi siapa? Nuh alaihissalam, pembawa risalah. Awalnya memang mereka mengikuti agama Adam, agama tauhid yang dibawa oleh Adam. Tapi belakangan terjadi modifikasi, dimodif gitu. Karena dilarang 7 bulan, dia bikin 4 bulan. Dimodif. Nanti 4 bulanan akan jadi kayak 7 bulanan lagi next gitu. Kenapa sih harus kembang 7 rupa? Kata Pak Ustadz, karena di antara 7 itu dikasih 1 kembang supaya orangnya ini tertipu bahwa itulah kembang yang paling disukai baunya oleh jin pembawa kesesatan itu. Yang mana Ustadz? Yang mana? Yang mana? Nanti kita ganti aja itu sama, ya, tapi 7-nya nggak mau berubah. Gitu. Kekeh. Supaya tradisinya ini tidak hilang, ada saja. Udah jelas-jelas dilaksanakannya pada hari ke-99 dalam rangka perayaan hari ke-100. Maksain supaya acaranya padahal hari Minggu jatuh pada hari ke-97 misalnya. Dipaksain. 40 harian, tapi jatuhnya pada hari Selasa. Ini kan hari nggak bagus. Gimana kalau bikin hari Rabu aja deh? Ini hari bagus, tapi namanya 40 harian juga. Kekeh. Untuk supaya dibenar-benarkan, gitu, dicarilah simbol-simbol agamanya. Sehingga Eyang Peot bilang, sholatlah 5 waktu, bertahajudlah, begitu. Baru si Eyang Peotnya baik lagi, suka sedekah.
Dorce ditawarkan satu nampang emas gitu, silakan mau ambil yang mana, silakan pilih. Diambillah katanya kalung yang 20 gram, leontin yang 10 gram, itu doang gue ambil. Dia bilang, ya saya tetap beriman kepada Allah, tapi lu ambil juga. Baik. Memang pintar itu. Iblis itu menggoda itu. Adi Wing Slamet membawa Farhat Abbas. Sampai di depan Eyang Peot bilang begini. Sepertinya ada aura istana pada diri Anda. GR. Bahwa dia berbakat jadi langsung ngasih mobil gede. Ini pola komunikasi echo efek kayak begini, dibarengi kelemahan orang-orang lemah akal ini gampang memang ditololkan seperti itu. Baru nanti disuruh sholat tahajud ya, pakai bumbu-bumbu insya Allah. Aru masih dukun pakai kaligrafi lagi gitu. Ini jurus tipu-tipu. Diutuslah Nabi Nuh yang pertama kali itu untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, terutama soal keimanan. Misalnya gaib. Nah, ini kata kunci orang suka dukun, biasanya kata kunci yang dia tidak paham apa itu? Gaib. Yang kedua, kenapa mereka pada bikin selamatan? Kenapa bikin syukuran? Itu bukan karena datangnya Pak Selamat dan Pak Syukur kan? Ini kata-kata kunci utama. Ini sudah saya tulis di Republika kemarin. Sebelumnya saya tulis tentang hukuman untuk preman. Kisos. Indonesia ini darurat kisos. Di mana-mana preman kok. Ibu-ibu kalau memang ternyata dipers di sini sama preman, laporin aja. Nanti saya coba tes mana anak yang berani kisos. Tapi kemarin ada penjamret dikisos oleh preman sini sampai mati. Penjamret ibu-ibu. Ya memang premanisme seperti itu di dalam Al-Quran disebutkan. Ini ya, ini memberi solusi Al-Quran ini. Kalau dia membunuh dan merampok, dia harus dibunuh lagi dan disalib di muka umum. Ada efek jerah nggak? Kalau dia membunuh saja, tidak merampok, cukup dibunuh, tidak disalib. Kalau dia merampok tapi tidak membunuh, dipotong, bersilangan ke tangan dan kakinya. Pilih yang mana? Saya kidal Pak, tolong potong tangan kanan sama kaki kiri. Kalau bukan kidal, potong tangan kiri dan kaki. Kejam nggak? Kejam. Kisos itu kejam memang, tapi lebih kejam lagi si pembunuhnya. Dan kekejaman tidak akan berhenti, tidak akan punya efek jera kalau tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal. Jadi kisos itu sesungguhnya adalah bukan kejam, menghukumi dengan yang setimpal. Sehingga orang yang mau berbuat jahat mikir-mikir. Nggak kayak di Indonesia gampang. Mikir-mikir dia itu. Bagaimana kalau dia tidak merampok, tidak pula membunuh, tetapi menakut-nakuti, buang. Kalau bahasa sekarang penjara dia. Yang suka nakut-nakutin. Kalau ada mau bikin rumah bangunan, tiba-tiba datang preman kampung bayar. Lawan? Lawan. Saya juga berikan peringatan di Dinas Tata Kota P2B yang suka nguntitin mobil pasir. Kalau ada mobil pasir jalan, ikuti motor neng. Karena kalau ada premanisme seperti ini, lawan. Apa Bu? Kalau ada premanisme seperti ini apa Bu? Kalau ditakut-takuti gimana? Lawan. Karena di dalam Islam begitu, di dalam Al-Quran disebutkannya.
Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min khilafin aw yunfau minal ard. Balasan bagi orang termasuk preman yang memerangi Allah dan Rasulnya, dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya bersilangan, atau dibuang ke laut yang jauh. Jadi kalau semakin kita diam, maka premanisme semakin berkembang. Baik, kata-kata kunci di sini, kata-kata kunci yang berkaitan dengan kemusyrikan itu pertama masalah gaib. Cuma orang bodoh yang percaya kepada seseorang yang mengetahui yang gaib. Lawang Nabi aja nggak tahu. Kata Nabi, kalau aku tahu yang gaib itu, aku pasti berbuat baik terus dan aku nggak akan celaka. Ngapain pula Nabi kemudian pernah celaka kena musibah? Goblok. Pak Ustadz, Pak Kiai, mobil saya hilang. Terus? Bagaimana cara supaya kembali lagi? Baca Yasin 7 kali di tempat parkir hilang. Lawang motor si Kiai sendiri hilang, dia nggak bisa cari. Goblok itu orang. Bertanya, Beb, Pak Kiai, Pak Ustadz, gimana kira-kira kalau bisnis saya begini? Tolol itu orang. Tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paranormal dipanggil orang pintar. Tolol sekali orang-orang yang percaya pada paranormal itu. Sangat goblok karena tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah. Apa sih gaib itu? Ini gara-gara kurang ilmu. Kalau udah bicara gaib urusannya setan mulu. Gaib itu sesuatu yang tidak kita ketahui kecuali berdasarkan informasi dari Allah seperti surga, neraka, malaikat, alam kubur, tentang kehidupan-kehidupan yang tidak terindra. Semuanya itu gaib dan tidak boleh dipercaya dari selain Allah dan Rasulnya. Nggak boleh datang kepada dukun lalu mempercayai. Sebetulnya saya nggak percaya, tapi kayaknya benar juga ya. 40 hari tertolak semua ibadahnya itu. Baru mempercayai saja. Percaya kepada misalnya horoskop mbah dukun siapa, rezeki, keuangan, asmara, penyakit. Goblok tuh orang itu. Apa ada yang bahasa lebih kasar lagi? Saya kan udah ceritakan di sini ruangan ini. Dia penulis feature di sebuah telepon seluler tentang horoskop. Ketika produk itu diluncurkan, gue yang diminta untuk resmikan acara itu. Dikasih ceramah. Saya ceramah tentang tauhid. Usai turun dari situ, pengisi konten horoskopnya datang ke saya. Ustaz, gimana nasib saya? Kafir loh, nyesatin orang. Tapi masalahnya di seluler ini itu yang paling laku. Jadi anak muda itu yang menjadi target utama konten seluler ini, kalau bangun tidur dia buka pertama kali adalah horoskop. Saya Virgo, saya Cancer, saya Gemini. Udah tua pengajian masih saja nyebutin bintang kayak gitu. Goblok. Saya tuh jijik kalau dengar bintang saya. Asli kuping saya rasanya jijik, pengen muntah dengernya. Goblok. Si penulis konten bilang begini. Saya bilang, gimana sih kamu kok bisa terperosok kayak begini, gimana ceritanya? Dulu Ustadz, saya suka baca gitu-gituan. Rupanya setelah saya cocok-cocokin, oh orang yang tanggal lahirnya sekian kok kayak agak-agak mirip-mirip. Terus ada mbah-mbah kayak gini, saya juga tahu yang nulis kan orang-orang biasa juga, tukang bohong, saya nulis juga. Terus, ya kan ada mading di sekolah. Kalau datang saya paling duluan, kalau pulang paling belakangan. Kenapa paling duluan? Kenapa paling belakangan? Karena waktu istirahat saya nulis horoskop, nanti pas anak-anak udah pulang sekolah, saya tempel di mading.
Itu karenanya saya pulang paling belakangan. Besok saya datang paling duluan karena anak-anak sebelum masuk kelas lihat mading dulu. Dan saya senang dari kantin ngeliatinnya. Nanti setelah mereka duduk, saya pura-pura nanya, gimana asmara hari ini? Ada yang putus cintanya, ada yang tambah bersemangat, jadi saya tambah bersemangat nulisnya. Jadi orang yang percaya horoskop adalah orang asli 100% goblok. Gaib, Bib, menurut Habib kira-kira bisnis saya gimana, Bib? Si Habib bilang, tenang, insya Allah. Lu punya bisnis apa ya? Gini, Bib, gini, mau dagang ini, Bib, di Tanah Abang. Ini kertas, ya, tulis. Bisnis apa yang kamu mau tulis? Ditulislah. Nanti aneh bakar. Kalau di sini nanti ada tersisa lafaz Allah, berarti bisnis ente berkah dengan izin Allah. Tapi jangan lupa 10% di muka, ya. Kertas yang ditulisnya ini sudah ditulis pakai lilin, nggak kelihatan lafzul jalalah Allah. Ketika dibakar, kertasnya kebakar, lilinnya nggak kebakar. Jadi sisa, ternyata cocok bisnis ini. Goblok. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah, minta tolong kemana? Mau cari backingan siapa di dunia ini? Hanya orang-orang goblok. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara pernah satu ketika cari backing. Dia kan, Nabi Yusuf ini kan di penjara gara-gara ganteng kan? Udah. Nggak mau. Udah. Terus setelah ditafsirkan mimpi dua orang teman satu sel itu kan, salah satunya dibunuh, akhirnya dihukum mati karena dia meracuni majikannya. Nah, pembantu yang satu itu dibebaskan. Nuh titip, Yusuf nitip backing. Backing menteri, backing jenderal, backing siapa lagi? Presiden, lawang besan aja gak bisa diselamatin. Backing siapa lagi? Eyang Eyot. Eyang Eyot. Sok-sok punya bini 9. Satu aja udah ngos-ngosan. Dan kalau bisa menggauli, kemungkinan besar yang digauli itu istrinya oleh jin, dan saya pernah mendapat kasus seperti itu. Jin yang disembahnya itu yang menggauli si perempuannya itu. Dan itu bisa semalaman itu, dari jam 11 sampai subuh tuh dikerjain si bininya itu, dan bininya itu nggak boleh ngeliat ke belakang, karena kalau ngeliat ke belakang itu serem wajahnya. Tetapi dikasih perhiasan, dikasih mobil mewah, dikasih rumah, kelihatannya ngaji, kelihatannya tentrem, bohong. Wallah, demi Allah saya bersumpah bohong. Makanya saya nggak terlalu percaya sama orang kaya. Saya nggak terlalu percaya sama orang kaya. Siapa maksudnya gitu. Jangan tersinggung, kalau di sini sih miskin semua di sini. Dan amit-amit nyuruh anak saya supaya jadi orang kaya si ini, ndak deh, amit-amit deh kayak gitu. Karena Nabi tidak pernah menganjurkan itu. Nah, nanti kayak si Anu ya, ini kan kerjanya bagus, gajinya sekian. Pret. Doktrin ikut training supaya jadi orang kaya, karena Nabi juga jadi orang kaya. Pret, lu salah. Ini afirmatif nih bahasanya nih. Ini training keliru ini. Tapi juga jangan miskin. Islam bukan penganut itu. Islam itu penganut wasat, pertengahan. Di dunia ini cuma
sementara. Kenapa nih orang-orang pada ketipu? Pengen cepat kaya, pengen cantik selama-lamanya. Ya, pengen cepat populer, pengen cepat berkuasa, goblok. Dengan cara instan untuk tujuan-tujuan yang pendek. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Yusuf alaihissalam, kamu kan sudah saya tolong ini, majikan kamu kan pejabat, tolongnya sampaikan pesan bahwa aku ini di penjara, dizolimi, please deh, please ya. Keluar nih orang, atas izin Allah dibikin lupa. Wa ma ansanihu illa syaitan. Giliran sakit mau berobat, dikit-dikit Singapura, dikit-dikit Singapura, dikit-dikit Singapura. Itu pejabat-pejabat Malaysia dan Singapura kalau mau berobat itu ke RSCM. Baru pulang kemarin senator Malaysia, orang-orang Indonesia pada mau berobat ke Penang, yang kemudian promosi dokter di Indonesia ini lebih banyak yang beradab, profesor di Indonesia jauh lebih hebat. Tapi mereka nggak dagangan kayak otak materialisme, kapitalisme mereka itu. Dan keberkahan ilmuwan profesor Indonesia yang muslim yang taat beribadah itu ketika berobat di RSCM jauh lebih bagus. Banyak orang pulang dari Singapura tambah sengsara. Matinya juga di... Profesor-profesor Indonesia jauh lebih beretika. Dokter itu nggak boleh promosi kapitalisme seperti itu. Bahwa mereka memang punya second opinion, mereka punya SOP dari sudut pandang berbeda. Ya, ini sekedar service excellent. Maaf, saya nggak promosikan rumah sakit yang lain karena jangan dikira nanti Ustadz jangan-jangan dagang kemana nih. Enggak. Makanya kepada jamaah, nggak usah terlalu Singapura minded. Habis dokter di Indonesia akan nyembuhin, terus di Singapura sembuh. Yang maha penyembuh adalah, dan Tuhannya beda dokternya. Ini maaf, sekali lagi, orang Indonesia ini sudah dari dulu nih jadi pasar. Tapi orang-orang yang lemah iman, lemah akal, nggak ada yang bisa menyembuhkan selain, tidak ada yang menyelamatkan selain Yusuf kena di situ. Setelah itu pulang, berharap-harap cemas, tiba-tiba datang malaikat Jibril dengan wajah yang garang. Waduh. Yusuf, siapa yang selamatkan kamu dari sumur tua? Wah, gawat ini. Allah. Siapa yang selamatkan kamu dari cengkraman Zulaikha? Allah. Kenapa hari ini kamu cari backing? Ditinggalkan Jibril, hukumannya tiba-tiba entah dari mana ceritanya, tok tambah 7 tahun lagi gara-gara cari backing. Orang yang cari pelindung selain Allah, goblok. Maaf agak tegas hari ini karena memang judul suratnya seperti ini. Gak ada yang bisa menyelamatkan selain. Setelah itu tiba-tiba Yusuf bertobat sampai akhirnya si raja mimpi, dan mimpinya kemudian diceritakan. Oh iya, maaf Tuan, di penjara itu ada seseorang yang dulu begini-begini ahli tawil mimpi. Panggil dia ke sini. Yusuf kagak mau. Datang rajanya, sekarang kamu dibebaskan kalau kamu mau menjelaskan begini-begini. Enggak, kapok, ampun. Saya menjadi personal garanti, saya sebagai wazir Perdana Menteri di negeri Mesir ini, dan kamu bisa saya bebaskan? Enggak, sorry. Terus maunya apa? Datangkan orang-orang yang memfitnah saya itu, buktikan secara hukum. Kalau memang saya salah, hukum saya. Kalau memang saya benar, bebaskan saya. Enggak mau dia cari yang eot. Lanjut.
Firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia mengatakan, lalu mereka pun berselisih mengenai hari Jumat. Maka orang-orang Yahudi menetapkan hari Sabtu dan Nasrani hari Ahad. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad SAW untuk menetapkan hari Jumat. Setelah itu mereka berselisih mengenai kiblat. Maka orang-orang Nasrani pun menjadikan Masyrik sebagai kiblat. Orang-orang Yahudi memilih Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada umat Muhammad SAW untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Mereka juga berselisih mengenai sholat. Di antara mereka ada yang hanya mengerjakan ruku saja tanpa sujud, ada juga yang hanya sujud saja tanpa ruku. Juga ada yang mengerjakan sholat sambil berbicara, ada yang sambil berjalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada umat Muhammad SAW mengenai ibadah sholat dengan cara yang benar. Selain itu juga mereka berselisih mengenai ibadah puasa. Ada di antara mereka berpuasa setengah hari saja, ada yang berpuasa dengan tidak memakan sebagian makanan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada umat Muhammad SAW mengenai pelaksanaan puasa yang benar. Mereka juga berselisih mengenai Ibrahim alaihissalam, sedang orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah seorang Yahudi, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya seorang yang hanif, lurus, condong kepada kebenaran, lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Muhammad SAW mengenai kebenaran tentang diri Ibrahim tersebut. Mereka juga berselisih tentang Isa alaihissalam. Orang Yahudi mendustakannya dan mereka menuduh ibunya Maryam berbuat zina. Sedangkan orang-orang Nasrani menjadikannya sebagai sesembahan dan anak Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dengan kalimatnya dan ditiupkannya ruh darinya. Kemudian dia memberikan petunjuk kepada umat Muhammad SAW mengenai kebenaran mengenai hal tersebut. Baik, itu tadi contoh-contoh kasus perselisihan. Perselisihan yang pertama tadi kasusnya masalah hari. Harusnya kita ini liburnya hari Jumat, tapi karena kalah sama Nasrani, saya 5 tahun di pesantren libur hari Jumat, 1,5 tahun di Tafid libur hari Jumat, di Madinah 4 tahun juga libur hari Jumat. Enak sekali. Jadi hari indah itu kalau sudah hari Kamis. Kayak gini besok Jumat, happy. Pulang gabung lagi sama masyarakat musyrikin yang mengagungkan hari Ahad. Ya memang ada kesalahan dan kekeliruan dalam hal ini. Tapi seharusnya umat Muhammad itu enggak menganggap horor malam Jumat. Ini malam Jumat. Padahal Sayyidul Ayyam fil Usbu' Yaumul Jum'ah. Hari paling bagus dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Mestinya hari happy adalah hari, tapi sudah terlanjur mulai kerada. Bahkan menyebut Ahad pun malu, maunya Minggu. Padahal ada definisi yang berbeda. Baik, kasus kedua. Jadi kalau jadi umat Muhammad mestinya kalau ingin tergolong fahadallahu alladzina amanu. Ya. Limakhtalafu fihi. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haq. Allah kemudian memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini. Di setiap perselisihan itu jangan tertipu atas nama ustadz padahal dukun. Atas nama kiai, orang pinter, padahal paranormal. Orang normal aja nggak bisa menyelesaikan, apalagi ya yang nggak normal.
Coba, peristiwa Adam Air masuk ke bawah dasar laut. Lawang teknologi aja udah nggak bisa ngangkat, kepala kebo dialirin. Kepala kebo diarungkan ke laut. Supaya pesawat Adam Air bahlul jiddan. Ya, ada seorang Habib Kiai, Ustadz, itu duduk di atas karpet. Itu orang saking berwibawanya. Dia memang jago mainkan lightingnya itu. Jadi kalau orang datang itu salaman pun kayak rada-rada kesetrum. Rupanya jempol dia itu disambungkan ke listrik baterai. Saklarnya di bawah karpet pantat dia. Jadi kalau ada orang datang mau salaman, dipencet saklarnya, klak, salaman. Walau ini terjadi. Goblok. Ustadz, aduh, saya mu'alaf, saya baru masuk Islam, tapi alhamdulillah ternyata Islam itu hebat, begini, begitu. Saya cuma seorang pegawai biasa, tapi saya kemarin ketemu seorang Habib, Kiai, apalah namanya, Ajengan, Eyang, Eot, apalagi namanya. Terus kenapa? Ini saya dikasih batu. Ini batunya jenis yang merah delima itu. Terus kenapa? Ini kalau dimasukkan air, Ustadz, itu menyala. Terus, ya alhamdulillah rezeki saya bertambah setelah itu. Oh ya? Oh, bagus sekali. Itu bungkusnya pun hitam, baunya pun bau minyak nyong-nyong gitu kan. Udah, saya panggil asisten, saya bisikin. Ambilin martil sini sama koran. Terus gimana lagi ceritanya? Saya masih duduk ngedeprok pakai kursi, pakai meja di depan itu. Ya Ustadz, saya kan begini, itu untuk belinya pun saya, ini seorang pegawai biasa, sampai lebih 5 juta katanya dia belinya. Oh, terus? Ya itu hebat sekali Ustadz. Terus saya hantam di depan dia, plok! Ustadz! Batu pesugihan saya! Kenapa? Kita lihat ya apa isinya. Eng. Ada baterai jam kecil itu, 2, yang disambungkan ke lampu yang sangat kecil. Bisa hidup 1 tahun. Iya. Lalu kemudian dikasih cairan plastik, lalu dicetak seperti batu merah delima. Ya iyalah, dimasukin air kayak menyala. Yang gini-gini nih banyak banget. Oh, di Bogor kejadian seorang kiai punya rawat inap. Ajengan, apalah namanya, Eot itu tadi. Mendadak dangdut itu. Jadi teman saya ini setelah jatuh, kemudian setelah itu susah bangkit. Urut kiri, urut kanan. Coba scan dulu. Ada masalah apa dengan tulang, baru setelah itu diurut. Jangan tulang retak diurut tambah hancur loh. Mendingan datang di sana ada kiai hebat, gitu kan. Setelah berbulan-bulan baru balik. Ternyata dia kena kanker tulang. Tapi dikaitkannya selalu kepada jatuh dari motor tadi. Ini karena lemahnya akal. Kena sama yang namanya echo effect. Orang itu kalau datang berobat ke dukun, lalu sembuh, wah berkoar-koar. Ini tahu nggak, saya sampai setua ini karena minum obat dari situ. Kayaknya Allah nggak ada deh di situ. Dia makan nasi dia nggak sebut, dia makan ini karena gara-gara nggak boleh saking percayanya pada sesuatu, nama Allah kalah banyak disebut dibanding nggak boleh. Tahu nggak, saya sampai 70 tahun segar begini nak Bahtiar. Ini saya minum cairan ini. Please deh. Alhamdulillah jantung saya sehat. Please deh. Allah dulu. Jangan musyrik. Itu musyrik itu udah ngomong kayak gitu. Ini gara-gara saya minum ini gara-gara saya minum itu. Jangan minum obat itu. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yushfini. Obat.
Kalau bukan gara-gara Allah perintahkan, gue nggak mau minum dulu. Ya, tapi karena orang ahli mengatakan demikian, ya gue minum. Gelegek. Begitu Umar bin Khattab kepada Hajar Aswad. Hajar Aswad, lu tuh cuma batu hitam. Kalau nggak gara-gara Rasulullah, nah, gitu kan artinya ittiba, mencontoh. Kalau nggak gara-gara Rasulullah cium lu nih batu hitam gue, gak deh. Tapi karena Allah perintahkan, karena mengikuti sunnah Rasulullah, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi nggak takjub dengan cerita teman saya. Udah ke Pandeglang, udah ke sini, ternyata masih sakit. Udah berobat aja dioperasi. Daripada dioperasi, mendingan biaya yatim. Oke, diam-diam rupanya ke Bogor. Ada kiai punya rawat inap. Lalu dia dioperasi di ruang, bukan ruang operasi pula, di kamar tidurnya yang rada gelap-gelap, remeng-remeng gitu. Ini teman saya memang kayak Abu Nawas, dia lucu, teman satu pesantren. Dia sempat bingung, gue kok dioperasi sakit kayak gini, tapi kok gelap-gelap, gimana ceritanya? Gitu. Udah selesai, dia yang pakai Chanel jas buat-buatan, kan kalau pakai Chanel jas putih kan rasanya sudah kayak dokter gitu kan? Saya pernah ajak istri saya di Islamic Book Fair itu ada DVD, bagaimana cara bekam yang benar secara syar'i. Janggutnya panjang, pakai Chanel jasnya panjang, pakai sarung tangan, begini caranya. Ada alkohol, ada silet. Silet dimasukin ke alkohol, sebelum dibeset ini belakangnya dihapus dulu pakai tisu. Lalu buat apa pakai alkohol kalau pakai? Istri saya kaget. Blow on banget nih orang nih. Apa gunanya dialkoholin kalau setelah itu pakai? Ini kan malu-maluin jenggot sama Chanel jas 30.000. Ini karena nggak pakai ilmu. Kadang-kadang saya juga kalau mau dibekam saya lihat dulu, ini ibadahnya bagus kan nih orang nih, punya ilmu nggak nih? Jangan tiba-tiba badan gue diacak-acak sama dia atas nama syariat. Baik. Setelah selesai, si kiai ini keluar dari ruangan, dia penasaran, dia lihat pahanya kebeset memang, ada bekas betadin di situ. Tapi kok gelap-gelap ya? Dilalani si kiai lupa. Jadi katanya udah dikeluarin barangnya yang dikirim sama orang. Ini ada di piring ini. Dia penasaran. Si kiainya itu belum balik, dia buka jendela, dia lihat piringnya, dia pegang-pegang benda yang dikeluarkan itu. Setelah dilihat kok ada kayak keras-keras sakit gini. Oh rupanya dalamannya keong. Isinya keong, itu yang udah dikepruk kulitnya, itu dicampur betadin. Jadi kelihatan merah gitu kan, darah, katanya benda ini dikeluarin. Jangkrik gue dikerjain. Jadi ini bekas silet di paha, bekas keong dikeluarin. Goblok. Tipu-tipu ngeluarin jarum, ngeluarin paku, itu semua jurus-jurus sulap kecepatan tangan. Goblok. Cuma untuk perempuan-perempuan memang gampang dibohongin, apalagi kalau udah dikasih mobil. Wah, langsung echo effect. Mulai muncul. Itu dukun itu, kalau abis ngobatin tuh bener, dia teriak-teriak. Dukun ini hebat loh, kiai itu hebat. Tapi kalau nggak sembuh, diem aja diem. Malu kan? Tapi kalau datang ke dokter, dokter nyembuhin, diem. Tapi kalau dokter salah, teriak-teriak, itu namanya echo effect. Kayak gitu nggak orang-orang? Iya. Ini hari ini judulnya nih. Nah, makanya ikut Nabi saja. Kalau sakit itu baik dari Allah. Jangan salah memandang penyakit. Orang kayak kita nih harus sakit. Kalau nggak sakit kurang ajar. Orang kayak kita nih perlu dikasih musibah.
Makanya kalau orang minta Ustadz doakan semoga sukses selalu, enggak. Gawat kalau orang sukses terus. Tabiat manusia itu harus dikasih 99 kali gagal, sehingga keberhasilan adalah kesuksesan yang ke-100 setelah 99 kali. Kalau nggak dikasih musibah, nggak mungkin ngajinya serius. Coba aja dikasih cantik terus, nggak ada masalah gitu kan, nggak ada penyakit, nggak akan ngaji. Ini kaki bawaannya maksiat, duit, dibikin stroke dikit baru mulai ngaji deh. Nah, naik tangga mulai sakit-sakit, mulai kayaknya harus ngaji ini gitu. Dulu waktu muda disuruh cari yang soleh, nggak mau cari yang ganteng, yang banyak duit, yang sejabatan sama dia. Setelah tua hidupnya menderita terus. Coba dulu gua kawin sama Ustadz, no way. Makan telan tuh. Telan tuh semua. Ini sebetulnya lagi curhat. Jadi memang kita ini perlu dikasih musibah. Saya jujur kok sama dia. Saya baru ngisi ceramah di dekat rumah, di pinggir jalan, kuliah subuh. Pas keluar itu motor saya parkir di depan, bukan di pekarangan halaman masjid, enggak, di depan masuk langsung ke dekat sekretariat dengan tempat pintu mengajar. Saya taruh motor di situ, motor hilang. Pulang tinggal kunci. Ada yang datang, Ustadz, mobil saya hilang. Terus gimana, apa yang harus saya baca? Motor gue aja hilang. Lalu mobil hilang, lapor ke gue, motor gue kagak bisa gue kebalikin. Maknanya apa? Mungkin Allah hilangkan mobilnya supaya kamu gak celaka dengan mobil itu. Mungkin motor ini hilang untuk diganti sama mobil. Kita ini perlu musibah, perlu nggak Bu? Perlu. Kalau nggak dikasih musibah, kurang ajar nggak kita sama Tuhan? Iya. Jadi untung ada musibah. Itu yang membuat kita survive di segala situasi. Ajaban amrul mu'min. Orang mukmin itu ajaib. Idza masathu dharra sabar wa idza masathu sarra syakar. Orang mukmin itu ajaib. Ini aja, hidup itu cuma dua. Susah atau itu aja kok hidup ini. Bagaimana cara menghadapi yang dua itu? Gampang. Orang mukmin itu kalau lagi senang dia bersyukur, kalau kena musibah dia dua aja hidup ini. Insya Allah nggak usah percaya sama eyang, sama dukun, sama paranormal, Ustadz, Kiai, Habib, pret. Sejak Syekh ini sering datang pengajian ke rumah saya, bisnis saya lagi langsung meroket. 10 kali lipat bisnis perkapalan kontainer saya, kemudian saya meningkat. Kalau berzikir sama Kiai ini di rumah saya rasanya begini dan begitu. Ini baru mengaku keturunan Nabi dari Amerika pula. Hebat sekali. Murid-muridnya nih, dia kasih lihat dia, SBY pun muridnya, JK pun muridnya, Jenderal ini pun muridnya semua. So, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya tawakal kepada. Jadi kalau lagi senang kalau lagi kena musibah, tugas kita cuma ikhtiar saja, tapi jangan terjerumus pada kesyirikan. Kalau masih kedukun lagi setelah ini, please nggak usah ngaji ke sini lagi. Kalau masih percaya sama paranormal lagi, Anda sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke paranormal, barang siapa yang datang kepada dukun, maka dalam hadis lain disebutkan
disebutkan oleh lain, dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Ibu. Yes, boleh. Ini Feng Shui ini memang pinter, inilah sisip-sisipannya ini loh. Kadang-kadang syirik itu cuma 1%. Lihat dulu Bu ya. Lihat nih. Ada air mineral 1 galon. Saya tetesin alkohol 1 tetes. Halal atau haram? Haram. Feng Shui itu pinternya begini loh. Arah matahari di tempat rumah kamu dari mana nih? Arah angin dari arah mana nih? Kontur tanah seperti apa nih? Tetet semua sudah selesai dengan apa? Aturan arsitekturalnya seperti ini, baru kemudian tambahlah bumbu-bumbu yang 1% di sini jadi musyrik. Kalau bisa jangan tusuk sate, sebab tusuk sate itu nanti ditusuk-tusuk, kamu digigit-gigit. Sedikit-sedikitnya itu loh. Yoga misalnya. Yoganya sih senang-senangnya oke, tapi posisi kamu harus begini. Ini berkaitan dengan ibadah beda mereka. Di situ masalahnya 1% ini. Makanya rumusannya ibu-ibu. Ingat rumusannya. Idza jitama'al halal wal haramu ghalabal haramu. Kalau bertemu yang halal sama yang haram, walaupun yang haram itu sedikit, maka menanglah si haram, kalahlah si halal. Jangan sembarangan. Begitu juga kalau ketemu dukun, walaupun buktinya benar Ustadz. Iya, Aisyah pun berkata seperti itu kepada Rasulullah. Seorang tabib membuat orang bisa berdiri seketika padahal dia seumur hidup dia lumpuh. Kata Rasulullah, kadzab walau sadaq, bohong walaupun benar. Karena kebenaran yang ditampakkan hanya untuk mengelabui orang-orang yang lemah akal itu. Oh, ternyata saya punya aura istana ya. Dia ngajari saya sholat kok. Ngajakin umroh lagi. Saya pernah diajak umroh. Ini guru spiritual seseorang. Saya pengen tahu guru spiritualnya si orang ini siapa sih orangnya. Saya ikuti umrohnya. Saya jalan. Tiba-tiba saya diajak ke Masjidil Haram. Cari tiang yang berwarna merah. Dan dia sedang untuk duduk di situ. Karena dulu begini, begitu. Gila nih orang. Dia cari marmernya yang merah. Ini katanya guru spiritualnya. Goblok. Asli goblok. Jadi kalau bercampur yang haram dengan yang halal walau sedikit, maka menanglah, kalahlah halal. Dan yang kedua, yang namanya paranormal kata Rasulullah SAW, kadzabal munajjimuna walau sodaku. Bohonglah semua paranormal itu walau kelihatannya benar. Jadi kita harus proteksi seperti itu supaya kita selalu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi. Demi Allah saya menantang, sampai teman saya ngaku kebal. Yang satu pesantren, yang pernah kuliah bareng, saya tantang betul. Karena dia punya murid, tentara-tentara itu satu peleton datang belajar sama dia di pesantrennya. Itu digebukin tentara itu kebal semuanya. Jenderal-jenderalnya pun mengarahkan agar belajar sama kiai itu. Karena belajar sama dia dipasang betul itu dengan melihat matahari saja sekali, kemudian dar semuanya kebal. Saya bilang, sini gue yang potong kelingkingnya. Gue baca cuma satu aja, dan demi Allah gue gak baca yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dengan perjanjian, kalau putus kelingkingnya, gue gak mau bayarin. Gak jadi tuh. Ini soal keyakinan. Sebab kalau kita sudah, oh iya kayaknya benar ya, Yang bodohnya lagi kalau dokternya itu yang kedukun. Atau istri dokter yang wah ini jadi dalil bagi si dukun. Istri profesor ini datang ke saya. Dikorbanin tuh si profesornya. Gara-gara istri profesor datang ke dokter ini aja kepala rumah sakit Duren Sawit datang ke rumah saya. Itu kan dijadikan hati-hati. Nah jamaah rahimakumullah,
Ini sengaja saya cuci otak betul pada hari ini, mohon maaf. Supaya yang punya pandangan-pandangan error, yang namanya paranormal itu walaupun bohong. Materinya kita lanjutin minggu depan. Ini memang harus 2 kali cuci otaknya. Karena diam-diam ada. Minggu depan ke Megamendung ya? Minggu depan itu tanggal berapa ya? Hah? 18. Oh iya, kita lanjutin di Megamendung. Saya tunggu kedatangan Anda semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.